Ya, halo teman-teman. Pertandingan perdana Persik Kediri melawan Bali United kemarin, Persik Kediri harus menelan kekalahan dengan skor cukup telak yakni 1-3, di mana gol dari Bali cetak oleh Mitsuru Maruoka serta brace dari Privat Barga, sedangkan satu-satunya gol dari Persik cetak oleh Bayu Oto di babak yang kedua. Ya, secara permainan Persik kemarin sebenarnya di awal babak pertama, Persik mengambil inisiatif untuk menyerang dan mampu menekan Bali United meskipun serangan selalu kandas sebelum masuk ke dalam kotak penalti karena Ramiro Vergonzi sendiri juga dijaga ketat oleh Elias Dola. Lalu memasuki menit ke-18, kesalahan dari Brendan Lucas. Ya, ini menjadi blunder kesekian kali dari Brendan Lucas sejak bergabung dari Persik Kediri. Jelas kita masih ingat blunder dari Brendan Lucas ketika berhadapan dengan Persebaya yang berbuah gol. Lalu di pertandingan kemarin, Brendan Lucas ini salah memberikan passing, justru bola mengenai Mitsuru Maruoka dan bola berhasil dibawa Maruoka untuk ke depan gawang. Sebelum akhirnya Maruoka melepaskan tendangan yang cukup membuat kiper dari Persik, Leo Navasio, kesulitan menjangkau bola dan berbuah gol untuk Bali United. Ya, secara keseluruhan setelah gol tersebut, Persik Kediri berusaha untuk menyamakan skor, namun serangannya selalu kandas. Dan jika saya lihat bahwa di pertandingan ini, Persik Kediri ini benar-benar kehilangan sosok dari Renan Silva, di mana di musim sebelumnya Renan selalu berhasil menjadi penyambung dari lini tengah dan juga lini depan atau ke striker. Lalu Renan Silva ini juga bisa menjadi pemain menjadi pemancing untuk back lawan untuk menjaga dia, dan ini membuat pemain lainnya dalam posisi kosong. Dan di pertandingan kemarin tidak adanya Renan, kita kehilangan sosok attacking midfielder di mana Ze Valente yang dipasang sebagai attacking midfielder kemarin juga kesulitan karena dipres ketat dan jarak pemain Persik Kediri terlalu jauh, di mana Majid Osman terlalu ke pinggir, dan sedangkan Hugo Samir juga kemarin meskipun tampil cukup ngotot, namun ya kontribusinya masih belum mampu membawa Persik Kediri untuk bersaing melawan Bali United di pertandingan kemarin. Dan di lini tengah pun ini juga menjadi problem bagi Persik, khususnya di gelandang bertahan, di mana setiap Bali United menyerang, pemain dari Bali United 1 sampai dengan 3 pemain Bali United yang membangun serangan ini langsung berhadapan dengan keempat back dari Persik Kediri, dan ini juga menjadi problem Persik di musim kemarin, di mana gelandang bertahan tidak mampu menjadi perusak permainan lawan, dan hasil penyerang berhadapan langsung dengan back ini sangatlah berbahaya karena jika satu saja terlewati, justru peluang bagi lawan akan sangat besar, dan jika salah atau melakukan pelanggaran tersebut akan berada di kotak atau berada di wilayah yang sangat berbahaya. Dan kemarin jelas terlihat Hamra Hihanusa menjadi satu-satunya pemain yang kerja keras di lini belakang, di mana chemistry antara Hamra dan juga Brandon nampaknya masih belum terbangun dengan bagus, berbeda dengan Hamra dan Anderson yang sudah sangat chemistry-nya sudah sangat dapat dan sangat bagus, di mana Hamra tahu di mana posisi Anderson dan Anderson pun tahu di mana posisi dari Hamra. Dan di pertandingan kemarin ya hampir Persik selalu kocar-kacir ketika menghadapi serangan balik dari Bali United. Dan ke depan ini juga akan menjadi PR bagi Marcelo Rospide, dan saya rasa Persik juga pasti akan kesulitan jika berhadapan dengan tim yang bermain dengan cara cepat. Seperti kita tahu Persib Bandung di pertandingan sebelumnya juga bermain dengan sangat tempo cepat, lalu Dewa United juga demikian, dan ya ini jika tidak segera dievaluasi oleh Marcelo Rospide ini sangat berbahaya. Dan dari press conference setelah pertandingan, Marcelo Rospide juga mengakui bahwa dia juga kecewa dengan hasil dari pertandingan tersebut, dan dia menilai pemain asing atau pemain asing rekrutan dari Persik Kediri ini secara performa kemarin belum tampil sesuai harapan, masih di bawah dari keinginan dari Marcelo Rospide, dan secara permainan ya memang seperti yang kita lihat kemarin sangat mengecewakan, praktis hanya Ze Valente saja. Begitupun Jevalinde juga bagi saya terlalu lama menguasai bola, tapi juga bukan tanpa alasan karena jarak pemain yang terlalu jauh. Ketika Z di press, tidak ada pemain yang mendekat, dan itu membuat Jevalinde kesulitan untuk mengalirkan bola. Lalu Ramiro Vergonzi
jelas di pertandingan kemarin mati kutu, dijaga Elias Zolah, dia tidak bisa kemana-mana. Praktis ketika diberi operan, dia selalu terjatuh karena dipres ketat oleh pemain lawan. Dan ya, ini masih menjadi hal yang harus dievaluasi. Ini masih menjadi pertandingan perdana dari Persik Kediri. Di match berikutnya, Persik akan berhadapan dengan PSS Sleman di Solo. Dan semoga pertandingan pertama ini benar-benar dievaluasi dengan baik, lalu diperbaiki lagi di pertandingan ke depan sehingga Persik mampu tampil lebih baik lagi. Oke teman-teman, jadi inilah kabar terbaru atau opini saya terkait pertandingan Persik Kediri melawan Bali kemarin. Semoga segera diperbaiki dan Persik bisa lekas bangkit. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.